Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidelia Nazira dengan NPM 211106013, kelas Pendidikan Biologi 5A, akan memaparkan materi video pembelajaran yang berjudul Memahami Proses Terjadinya Evolusi Manusia, mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD. Baiklah, langsung saja pada materi pertama itu adalah teori evolusi, di mana teori evolusi ini menjelaskan bagaimana terjadinya proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dan jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya itu ada mutasi, di mana mutasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik yang dapat diwariskan maupun tidak. Selanjutnya itu ada mutasi gen basa nitrogen, mutasi tingkat kromosom, dan mutasi sindrom, di mana ini tuh adalah beberapa contoh mutasi yang terjadi dalam mekanisme evolusi manusia. Selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi ini adalah merupakan mekanisme yang memungkinkan organisme yang lebih fit dan berkompetensi yang lebih tinggi untuk menghidup dan memproduksi. Selanjutnya itu seleksi dalam evolusi ini melibatkan pemilihan individu yang memiliki karakteristik yang lebih baik untuk memproduksi atau menghidup. Selanjutnya itu ada adaptasi. Adaptasi ini tuh adalah perubahan yang terjadi pada individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, dalam konteks evolusi manusia, adaptasi ini melibatkan perubahan dalam perilaku, perbedaan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya itu ada perubahan frekuensi alel, di mana dalam evolusi modern, ini tuh menjelaskan bahwa perubahan frekuensi alel atau individu ini terjadi dalam suatu populasi selama waktu yang singkat atau mikroevolusi. Selanjutnya itu ada evolusi manusia atau antropogenesis, di mana merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Ini tuh merupakan subjek yang luas penyelidikan ilmiah dan berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi ini tuh dari evolusi manusia itu meliputi berbagai ilmu yang berbagai pengetahuan terutama fisik, antropologi, linguistik, dan genetika. Selanjutnya itu ada Sahelanthropus tohadensi, di mana ini tuh adalah fosil kera yang hidup sekitar 7 juta tahun yang lalu. Spesies ini juga kadang-kadang diklaim sebagai nenek moyang tertua genus Homo atau manusia yang pernah diketahui. Selanjutnya itu ada Australopithecus, di mana genus ini tuh merupakan kera, adalah genus hominid yang telah punah membentuk grasil Australopiths dan sebelumnya termasuk dalam saudara dekat mereka yang lebih besar. Robus australopiths ini kini tuh memiliki genus sendiri. Nah, genus Australopithecus ini berhubungan dekat dengan genus manusia atau Homo dan mungkin merupakan nenek moyang dari Homo. Selanjutnya itu ada Robus australopithecines, di mana anggota genus hominin Parathropus yang telah punah adalah hominin bipedal yang merupakan keturunan dari hominin gracile Australopithecine atau Australopithecus. Selanjutnya itu ada Homo. Homo ini tuh adalah genus yang terdiri dari manusia modern dan kerabat dekatnya. Genus ini juga diperkirakan berusia sekitar 2,3 hingga 2,4 tahun yang berevolusi dari leluhur Australopithecine. Dengan munculnya Homo habilis secara spesifik, Homo habilis ini yang diasumsikan sebagai turunan langsung dari Australopithecus garhi yang hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya itu ada Homo habilis. Homo habilis ini atau yang disebut dengan manusia yang menggunakan tangan adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada masa awal Pleistocene. Definisi untuk spesies ini pertama kali diungkapkan oleh Mary dan Louis Leakey yang menemukan fosil spesies ini di Tanzania, Afrika Timur, antara lain pada tahun 1962 dan 1964. Homo habilis ini diperkirakan merupakan spesies dari genus Homo yang pertama kali muncul di bumi, menampilkan
penampilan dan morfologi Homo habilis ini memiliki berbagai kemiripan dengan semua manusia paling modern di genus Homo, kecuali mungkin Homo rudolfensis. Selanjutnya itu ada Homo rudolfensis, di mana Homo rudolfensis ini adalah fosil spesies hominin yang ditemukan oleh Bernard Ngeneo, anggota tim yang dipimpin oleh antropolog Richard Lenkey dan zoolog Manfred Leakey pada tahun 1972 di Kobifora pada bagian timur Danau Rudolf atau kini disebut dengan Danau Turkana di Kenya. Nama ilmiah Homo rudolfensis ini diusulkan pada tahun 1986 oleh V. Alekev untuk spesimen Skull pada tahun 1970. Skull 1970 ini berusia sekitar 1,9 juta tahun. Selanjutnya itu ada Homo ergaster, di mana Homo ergaster ini adalah spesies hominin yang telah punah yang hidup di Afrika Timur dan Selatan pada selama antara 1,9 hingga 1,4 juta tahun yang lalu pada era Pleistosen dan pendingin iklim global. Homo ergaster ini kadang-kadang dikategorikan sebagai subspesies dari Homo erectus. Selanjutnya itu adalah Homo georgicus, di mana ini tuh adalah spesies hominin yang ditemukan di Dmanisi, Georgia pada tahun 1999 dan 2001 yang diduga menjadi perantara antara Homo habilis dan Homo erectus. Fosil spesies ini juga berusia 1,8 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo erectus, di mana Homo ini Latin manusia yang berdiri tegak, di mana spesies yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi Belanda Eugenie Dubois pada tahun 1980-an pertama kali menggambarkan sebagai Pithecanthropus erectus berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan di Trinil, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Homo antecessor, di mana Homo antecessor ini adalah spesies hominid yang telah punah. Spesies ini tuh diduga hidup 1,2 juta tahun hingga 800 tahun yang lalu. Fosil spesies ini pertama kali ditemukan oleh Eldad Carbonell dan Arzuaga dan Bermudez de Castro. Selanjutnya itu ada Homo heidelbergensis, di mana ini tuh adalah spesies pada genus Homo yang telah punah, mungkin merupakan nenek moyang langsung Homo neanderthalensis di Eropa. Bukti yang ditemukan mengenai Homo ini berusia 600 hingga 400 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo rhodensis, di mana itu adalah spesies hominin yang dideskripsikan dari fosil manusia Rhodesian. Sisa fosil ini mereka berusia 300 hingga 125.000 tahun yang lalu pada zaman Pleistosen. Nah, fosil ini tuh ditemukan pertama kali pada tahun 1921. Selanjutnya itu ada Neanderthal atau yang disebut dengan Neanderthal adalah anggota genus Homo yang telah punah yang berasal dari zaman Pleistosen. Nah, spesiesnya ditemukan di Eropa dan Asia Barat dan Tengah. Neanderthal ini dapat diklasifikasikan sebagai subspesies manusia atau Homo sapiens neanderthalensis atau spesies yang berbeda Homo neanderthalensis. Jejak proto-Neanderthal pertama muncul ini di Eropa sekitar 600.000 sampai 350.000 tahun yang lalu. Baiklah, mungkin hanya ini saja video yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.